Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, dari ini pasal musonif akan menjelaskan an-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Perlu kita ketahui niat itu berada di dalam hati. Bagaimana lafaz niat? Contoh, kita akan melaksanakan sholat maghrib. Usolli fardhol maghribi salah sarokati mustaqbil kiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Berbeda dengan niat adalah berada di dalam hati. Ketika kita memulai takbir Allahu Akbar, disitulah terlintas niat di hati kita. An-niyatu salah sudarajatin, niat itu ada 3 derajat. Yang pertama, ingkanat as-sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Yang pertama, jika ada sholat fardu yang wajib, maka seseorang tersebut harus memaksudkan di dalam niatnya, yaitu fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Apa itu fi'il? Yaitu lafaz usolli. Contoh, usolli fardhol maghribi. Yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin adalah menentukan sholat apa kita, sholat fardu atau maghrib, zuhur atau asar. Di sini kita ambil contoh sholat maghrib. Usolli fardhol maghribi. Maghribi itu adalah tahyinnya. Yang kedua wal fardiyatu. Wal fardiyatu itu berarti yang fardunya. Misal usolli fardul maghribi, fardu itu yang disebut dengan fardiyah. Yang kedua wa in kana nafilatan muaqqatan karotibatin au dzata sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu. Yang kedua, jika ada sholat sunnah yang ada waktunya, contoh sholat rawatib atau sholat yang tidak ada sababnya, wajib qasdul fi'li wa ta'yinu, maka wajib bagi seorang untuk memaksudkan di dalam niatnya, yaitu fi'il dan ta'yin. Mana contohnya? Usolli itu adalah fi'ilnya, sedangkan ta'yinnya usolli sunnatal maghribi. Contoh, kita akan mengambil qobliyah maghrib. Usolli sunnatal maghribi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu adalah ta'yinnya. Yang ketiga, wa in kana nafilatan mutlaqan wajaba qasdul fi'li faqat. Yang ketiga, jika ada sholat sunnah yang mutlak, yang tidak ada waktunya, maka wajib bagi seseorang qasdul fi'li faqat. Wajib bagi seseorang untuk memaksudkan fi'ilnya saja. Contoh mana? Usolli sunnatan lillahi ta'ala, bisa. Terus lanjut ke pasal yang kedua, faslun syurutut takbiratil ihram. Dari pasal ini akan menjelaskan syarat-syarat takbiratul ihram. Di mana syarat takbiratul ihram ada 16. Yang pertama, antaqo'a halatal qiyami fil fardi. Syarat takbiratul ihram yang pertama yaitu berdiri jika sholat fardu. Wa takuna bil arabiyyati, yang kedua yaitu memakai bahasa Arab. Yang ketiga, wa antakuna bil lafzi jalalati, memakai lafaz Allah. Wa bil lafzi akbaru, dan memakai lafaz akbar. Yang seterusnya yaitu wa tartibu bainal lafzaini, tartib di antara 2 kalimat tersebut. Berarti contohnya Allahu Akbar. Yang seterusnya wa an la yamudda hamzata jalalati, tidak boleh memanjangkan hamzah di lafaz Allah. Contohnya Allahu Akbar, dan seperti itu tidak boleh. Yang selanjutnya wa adamu maddibail akbaru, tidak boleh memanjangkan ba di lafaz akbar. Mana contohnya? Allahu Akbar, tidak boleh. Terus yang selanjutnya wa an la yusaddidal ba, tidak boleh menasdidkan huruf ba. Berarti Allahu Akbar, mungkin seperti itu. Silakan cari sendirilah. Wa an la yazida wawan, yang seterusnya wa an la yazida wawan sakinatan au mutaharikatan bainal kalimataini, tidak boleh menambahkan huruf waw yang sukun atau yang berharakat di antara kedua kalimat tersebut. Contohnya Allahu Akbar. Yang selanjutnya wa an la yazida wawan qoblal jalalati, tidak boleh menambahkan huruf waw sebelum lafaz Allah. Berarti wallahu akbar. Yang seterusnya wa an la yaqifa baina kalimati
takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berhenti di antara dua kalimat tersebut, baik panjang maupun sebentar. Contohnya Allah Akbar. Yang seterusnya wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Lafaz takbir tersebut harus didengar oleh dirinya sendiri seukuran Allahu Akbar, seperti itulah. Yang seterusnya wa dukhulul waqti fil muaqqati wa iqa'uha. Harus masuk waktu. Contoh sholatnya sholat duhur, berarti harus masuk waktu duhur. Bagaimana kita takbir sholat duhur tetapi jam 11:30, maka tidak sah takbirnya. Sedangkan takbir itu menjadi rukun sholat. Jika rukun sholat salah satu rukun sholat tidak dilakukan, maka tidak sah sholatnya. Yang seterusnya mana? Wa iqa'uha halal istiqbali. Harus menghadap kiblat. Yang seterusnya wa an la yukilla biharfin min hurufiha. Harus menjaga jangan sampai salah hurufnya di antara semua huruf takbiratul ihram. Harus jelas, tidak boleh samar-samar. Harus Allahu Akbar jelas, tidak boleh merusak huruf-huruf yang berada di lafaz takbiratul ihram. Yang selanjutnya wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Seorang makmum bila bertakbir tidak boleh melebihi atau mendahului takbir seorang makmum. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun bila terdapat kesalahan dari ucapan, dari logatnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.